Selamat pagi adik-adik di rumah, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik semua di rumah sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Kakak mengajak adik-adik semua, mari bersama kita menyanyi dengan lagu yang berjudul Jagalah Hatimu. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, adik-adik, mari kita berdoa, kakak yang pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kami masih bisa mengikuti ibadah walaupun secara online. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sehingga boleh berakhirnya sekolah minggu ini dengan baik. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Nah, selama persembahan akan dikumpulkan, mari bersama kita menyanyi dengan lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Nah, kita akan berdoa. Mari kita berdoa, kakak yang pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur karena kami bisa memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati adik-adik sekolah minggu yang mengikuti secara online, kiranya mereka bisa mengikuti dengan baik. Kami juga berdoa buat orang tua mereka. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, dan memberkati pekerjaan orang tua mereka. Dan juga anak-anak sekolah minggu yang mengikuti pendidikan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, semangat bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak Cime. Kiranya Tuhan juga memberkati. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, sebentar kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak Cime. Namun sebelum itu, kakak mengajak kita semua bersama-sama kita menyanyi dengan lagu yang berjudul Pertama Kali Dengar Firman Tuhan.
Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Halo adik-adik yang ada di rumah, berjumpa lagi dengan Kakak Cime. Kakak senang karena hari ini kakak bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik, kakak akan bercerita sedikit tentang seorang nabi yang ada di dalam Alkitab, yaitu di dalam Perjanjian Lama. Nah, nabi itu bernama Nabi Yesaya. Nabi Yesaya telah bernubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nabi Yesaya berkata seperti ini, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Nah, Nabi Yesaya ini telah bernubuat bahwa akan datang seorang anak laki-laki yang akan disebut Immanuel, yaitu Tuhan Yesus. Adik-adik, di sepanjang semester ini dari bulan Juli sampai bulan November, kita akan belajar dan mendengar cerita tentang para tokoh-tokoh Alkitab yang ada di dalam Perjanjian Lama dan tentang nubuatnya tentang Tuhan Yesus. Pasti adik-adik di rumah penasaran kan, dan tidak sabar ingin belajar para tokoh-tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama dan nubuatnya tentang Tuhan Yesus. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita belajar dan mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita minta pimpinan Tuhan agar Ia menolong kita dalam mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Terkhusus pada hari ini kami akan belajar dan mendengarkan cerita firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau menolong kami dan memimpin kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami hati yang siap, agar kiranya kami dapat mengikuti cerita firman Tuhan ini dengan baik, dan cerita firman Tuhan ini dapat tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Kristus Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik di rumah pasti bertanya-tanya atau penasaran, apa ya yang Kakak Cime maksud tentang nubuat? Nah, kakak akan menjelaskan apa itu nubuat supaya adik-adik di rumah mengerti. Nah, adik-adik, nubuat adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam terang Allah atau petunjuk dari Allah yang diturunkan oleh para nabi. Nah, jauh sebelumnya, waktu Yesus belum datang ke dunia ini, Allah telah bernubuat kepada para nabi bahwa akan datang nantinya seorang penyelamat, yaitu Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Nah, jadi nubuat itu peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam terang Allah dan petunjuk dari Allah yang diturunkan oleh para nabi. Nah, kita akan mendengar cerita firman Tuhan tentang itu. Adik-adik di rumah sudah siap? Oke, pasti semua sudah siap. Mari kita mendengarkan ceritanya. Tema kita pada minggu ini yaitu katakan tidak kepada dosa yang terdapat dalam kitab Kejadian 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-24. Nah, ada sebuah taman yang diciptakan oleh Allah. Taman itu sangat indah. Namanya ialah Taman Eden. Allah tak hanya menciptakan taman itu, namun juga menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, dan juga manusia.
Manusia pertama yang Tuhan ciptakan adalah Adam dan Hawa. Mereka diberi tugas untuk memelihara taman itu. Semua buah pohon-pohonan boleh dia makan, tetapi ada satu buah pohon yang tidak boleh mereka makan. Karena buah pohon itu memberi pengertian tentang mana yang jahat dan mana yang baik. Tetapi si iblis datang dalam rupa si ular. Dia sangat cerdik dan licik. Si iblis ini menggoda Adam dan Hawa untuk memakan buah itu. Si iblis bertanya, katanya, "Bukankah Allah berkata bahwa semua pohon yang ada dalam taman ini jangan kamu makan?" Hawa menjawab, "Tidak. Allah memerintahkan kami untuk memakan buah dari semua pohon yang ada dalam taman ini. Namun hanya ada satu pohon yang tidak boleh kami makan buahnya, nanti kami mati." Namun ular yang sangat cerdik ini berkata kepada Hawa, "Tidak, kamu tidak akan mati, melainkan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Lalu Hawa mengambil buah dari pohon itu dan memakannya, dan juga membagikannya kepada Adam. Setelah mereka memakan buah itu, mata mereka terbuka dan mereka melihat diri mereka telanjang dan mereka sangat malu. Lalu Allah datang melihat mereka dan mencari mereka, dan Allah berkata, "Adam, Hawa, di manakah engkau?" Lalu si Adam berkata, "Ketika aku mendengar engkau ada dalam taman ini, aku sangat takut dan malu karena aku telanjang." Lalu Allah berkata lagi, "Siapakah yang mengatakan kepadamu kalau kamu telanjang? Apakah kamu makan buah dari yang kuperintahkan kepadamu jangan memakannya?" Dengan ketakutan Adam menyalahkan Hawa, dan Hawa menyalahkan si ular yang telah menggodanya. Lalu Allah mengutuk si ular itu, katanya, "Hai engkau ular, engkau akan hidup menjalar dengan perutmu seumur hidup. Putra dari perempuan ini akan mengalahkanmu. Dan engkau Hawa, engkau akan sangat menderita dan kesakitan saat melahirkan anak. Dan engkau Adam, engkau akan bersusah payah mencari makananmu." Lalu Adam dan Hawa diusir keluar dari taman itu karena telah berbuat dosa dan melanggar perintah Tuhan, dan telah memakan buah yang Tuhan sudah larang untuk jangan dimakan. Tuhan membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang untuk menutupi ketelanjangan mereka, dan menempatkan malaikat untuk menjaga taman itu agar mencegah Adam dan Hawa untuk kembali ke taman itu. Nah, adik-adik yang ada di rumah, dari cerita ini kita belajar bahwa Allah sangat membenci yang namanya dosa. Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa karena tidak taat kepada Allah. Mereka diusir dari Taman Eden itu. Namun bukan berarti Allah membenci manusia ya adik-adik. Allah sangat mengasihi manusia. Yang Allah benci adalah dosanya. Bukti bahwa Allah sangat mengasihi manusia yaitu Allah telah merencanakan untuk melakukan penyelamatan bagi manusia berdosa. Dan rencana itu tergenapi di dalam karya penyelamatan Tuhan Yesus bagi manusia berdosa. Wah, luar biasa sekali bukan? Sejak dulu Allah telah merencanakan semua itu untuk kita agar kita diselamatkan oleh Allah. Dan kita harus patut bersyukur ya adik-adik bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah di dalam karya penyelamatan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sama seperti Allah telah membenci dosa, kita pun juga harus membenci dosa dan menjauhi dosa itu.
dan hidup taat sebagai anak-anak Tuhan. Mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, siapa di sini yang mau membenci dosa? Ayo, angkat tangannya. Pasti adik-adik di rumah mau kan? Nah, karena upah dosa ialah maut. Bagaimana cara kita menjauhi dosa? Ya, pastinya dengan berdoa kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan takut untuk berbuat dosa. Dengar-dengaran kepada Tuhan lewat firman-Nya. Firman-Nya tercatat di dalam Alkitab. Jadi Alkitab itu harus kita baca di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, adik-adik, ayo kita sama-sama katakan tidak kepada dosa. Kakak ulangi ya, ayo kita sama-sama katakan tidak kepada dosa. Mari kita sama-sama belajar hidup taat, setia kepada Allah di dalam Tuhan Yesus yang kita sembah. Nah, adik-adik, kiranya Roh Kudus memampukan kakak dan adik-adik yang ada di rumah untuk taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau kiranya menolong kami agar kiranya kami menghidupi firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kelanjutan ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Kristus Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nah, adik-adik, bagaimana cerita yang disampaikan oleh Kakak Cime? Kakak berharap adik-adik bisa mengerti dan juga bisa melakukannya di dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Kakak mengajak kita semua bersama-sama menyanyi dengan lagu yang berjudul Saat Iblis Menggodaku. Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Sebagai pemenang, aku berani tampil beda. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Kakak yang pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur, berterima kasih karena kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, tolong kami sehingga apa yang sudah diajarkan dari cerita Alkitab bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.